Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridit Fajar Aryadi dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Bogor. Jadi pada kali ini saya ingin mencoba untuk memaparkan terkait dengan tugas 1 untuk mata kuliah Pancasila. Di sini untuk petunjuk pengerjaannya diminta untuk membuat video singkat maksimal durasi 3 menit. Kemudian diberikan pilihan untuk memilih fokus bahasan pada progres lahirnya Pancasila atau perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Dan di sini saya memilih pilihan nomor 1, yaitu terkait dengan proses lahirnya Pancasila. Jadi proses lahirnya Pancasila berawal ketika bangsa Indonesia sedang mempersiapkan kemerdekaan dari penjajahan Jepang. Untuk merancang dasar negara, Jepang membentuk sebuah lembaga yang bernama BPUPKI atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945. BPUPKI kemudian mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang itu, para tokoh seperti Muhammad Yamin, kemudian Supomo, dan Soekarno menyampaikan pendapat mereka tentang dasar yang digunakan untuk membangun negara Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 1 Juni, Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara, yaitu yang kita kenal saat ini, yaitu Pancasila. 5 sila yang diusulkan Soekarno menjadi dasar penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun karena masih ada perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dan golongan Islam, dibentuklah Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan dasar negara tersebut agar dapat diterima oleh semua pihak. Hasil kerja Panitia 9 kemudian melahirkan sebuah naskah penting yang disebut dengan Piagam Jakarta, yaitu pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Dalam Piagam Jakarta, rumusan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, agar lebih mencerminkan persatuan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki beragam agama dan kepercayaan. Kemudian perubahan tersebut menunjukkan bahwa para pendiri bangsa sangat menjunjung tinggi persatuan, kemudian toleransi dan kebersamaan. Mereka rela mengalah demi menjaga keutuhan dan kedamaian bangsa. Dari peristiwa lahirnya Pancasila, kita belajar bahwa semangat kesatuan dan menghargai perbedaan adalah hal yang sangat penting untuk tetap menjaga Indonesia utuh damai hingga saat ini. Dari peristiwa lahirnya Pancasila, kita bisa melihat beberapa nilai penting. Yang pertama yaitu nilai persatuan. Karena para pendiri bangsa mau mengubah rumusan agar semua golongan rasa dihargai dan terwakili. Kemudian yang kedua yaitu nilai toleransi. Karena mereka saling menghargai perbedaan agama dan pandangan. Kemudian yang ketiga yaitu nilai musyawarah. Karena mereka semua keputusan diambil lewat diskusi dan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan paksaan atau keputusan sepihak. Kemudian apa pelajaran yang dapat diambil? Jadi pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa ini bahwa kita bisa belajar untuk menjaga persatuan dan bangsa lebih penting daripada mempertahankan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Kita juga belajar untuk selalu menghargai pendapat orang lain
bersikap bijak, dan mencari jalan tengah agar semua pihak merasa adil dan dihormati. Kemudian, apa relevansi nilai dengan generasi sekarang? Nilai-nilai yang terkandung dalam lahirnya Pancasila masih sangat penting untuk generasi muda sekarang. Di zaman yang penuh dengan perbedaan dan tantangan seperti sekarang, kita harus tetap menjunjung tinggi toleransi, persatuan, dan semangat kebersamaan. Generasi muda perlu meneladani semangat para pendiri bangsa yang rela berkorban demi keutuhan Indonesia, serta menjaga agar Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya mata kuliah Pancasila, saya sebagai mahasiswa lebih aware dan lebih bisa belajar semakin dalam terkait dengan proses lahirnya Pancasila dan dapat menghargai proses tersebut dan menjaga agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan di lingkungan mahasiswa maupun lingkungan saya berada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.